Izin mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen Ibu Yulianti Harisman dan teman-teman semuanya. Jadi kami di sini akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang relasi. Sebelumnya perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami. Yang nama anggota kelompok kami, yang pertama Latifah, yang kedua Mahdesi Sukma, yang ketiga Nabila Zafira, yang keempat Nurnita Karunisa Putri, dan yang kelima Sadrina Zatal Ismah. Baiklah, materi yang akan kami bahas hari ini adalah relasi. Jadi pokok-pokok materi yang kami pelajari itu adalah pengertian relasi, penyajian relasi, relasi inverse, dan sifat-sifat relasi. Untuk materi pertama, yaitu pengertian relasi, dipersilakan kepada Saudari Latifah untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian relasi. Pak Budi mempunyai 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Masing-masing anak mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Rizka gemar berolahraga badminton dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola, sedangkan Dira dan Reni mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Jika anak-anak Pak Budi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota dari himpunan A adalah Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Himpunan A dituliskan himpunan A yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, Reni. Sedangkan jenis olahraga yang digemari anak-anak Pak Budi dapat dikelompokkan dalam himpunan B yang dituliskan dengan himpunan B sama dengan badminton, renang, basket, dan sepak bola. Next. Next. Terhadap kegemaran anak-anak Pak Budi, terdapat hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Hubungan tersebut berkait dengan gemar berolahraga dari anak-anak Pak Budi. Rizka gemar berolahraga badminton dan renang, Dimas gemar berolahraga sepak bola, Chandra gemar berolahraga sepak bola, Dira gemar berolahraga badminton dan basket, Reni gemar berolahraga badminton dan basket. Apabila gemar berolahraga kita notasikan dengan tanda panah, pernyataan-pernyataan di atas dapat digambarkan sebagai gemar berolahraga, seperti yang tertera pada gambar di PPT kami. Next. Next. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pernyataan berikut. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Apabila antara anggota A dan anggota B tidak ada hubungan, maka himpunan A dan B tidak berelasi. Di mana relasi R dari himpunan A ke B didefinisikan dengan R yaitu A, B, di mana
A elemen himpunan A, B elemen himpunan B, P yaitu A, B. Relasi merupakan himpunan bagian dari perkalian himpunan. A relasi B berarti A berhubungan dengan B. A bukan relasi B berarti A tidak berhubungan dengan B. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Latifah. Materi selanjutnya tentang penyajian relasi. Kepada Saudari Mahdesi Sukma dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai penyajian relasi. Next. Penyajian bentuk relasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegiatan yang menunjukkan suatu hubungan. Misalnya, penyediaan bahan bangunan yang menjalin hubungan untuk membangun kontraktor. Kemudian, kafe yang memiliki hubungan dengan berbagai jenis menu makanan. Dalam ilmu matematika, hubungan tersebut dikenal sebagai relasi. Ada beberapa cara dalam relasi matematika untuk menghubungkan antara himpunan satu dengan himpunan yang lainnya. Adapun ketiga cara penyajiannya yaitu yang pertama diagram panah. Anggota himpunan P berelasi dengan anggota himpunan Q dengan relasi berumur. Hal tersebut ditunjukkan dengan arah panah. Diagramnya tersebut adalah diagram panah. Seperti tampak pada gambar, contohnya yaitu himpunan P yang beranggotakan Tia, Adi, dan Dia yang berelasi, yaitu relasinya adalah berumur dengan anggota himpunan Q 5, 7, 9, 10. Tia dipasangkan dengan 7, Adi dipasangkan dengan 7, Dia dipasangkan dengan 10. Next. Yang kedua dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius merupakan diagram yang terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan himpunan pada diagram panah sebelumnya, jika dibuat pada diagram Kartesius, anggota himpunan P terletak pada sumbu mendatar ataupun sumbu X, sedangkan anggota himpunan Q terletak pada sumbu tegak ataupun sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan P dan Q ditunjukkan dengan nokta. Seperti tampak pada gambar bahwa anggota himpunan P terletak pada sumbu X dan anggota himpunan Q terletak pada sumbu Y, dan hubungan antara keduanya dilambangkan dengan nokta. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Relasi yang menghubungkan himpunan satu dengan himpunan lainnya dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Dengan menggunakan data sebelumnya, cara penulisan anggota himpunan P ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan Q menjadi pasangannya. Seperti contoh yaitu R yang anggotanya Tia, 7, Adi, 7, Dia, 10. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mahdesi Sukma. Materi selanjutnya yaitu relasi inverse akan dipresentasikan oleh Saudari Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Misalkan R adalah relasi dari A ke B. Dari R yang dinyatakan dengan R inverse adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan yang tadi masih tersusun. Ditulis dalam notasi himpunan sebagai berikut. R inverse B A B R. Contoh himpunan A, himpunan K beranggota 1, 2, 3, himpunan B beranggota X, Y, himpunan R 1, X, 1, Y, 3, X, relasi dari A ke B, R inverse-nya X1, Y1, X3, relasi inverse dari A ke B. Terima kasih kepada Saudari Nabila. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat relasi. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Saudari Latifah. Kepada Latifah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sifat relasi yang pertama yaitu relasi refleksif. Jika diketahui himpunan A sama dengan
1, 2, 3, 4, dan 5, dan R adalah relasi dari A ke A, maka manakah relasi R di bawah ini yang setiap anggota A berelasi dengan dirinya sendiri? R1 yaitu 1,1, 1,2, 3,2, 2,2. R2 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, 3,4, 4,4, dan 5,5. R3 1,1, 1,2, 1,3, dan 1,4, dan 1,5. Jawabannya yaitu relasi R2, di mana pada relasi R2 terdapat himpunan dari A, A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, dan 5,5. Jadi kesimpulannya, relasi dari A ke A di mana setiap anggota A berelasi dengan dirinya sendiri dikatakan dengan relasi refleksif, yaitu di mana R termasuk relasi refleksi jika dan hanya jika setiap A elemen A, maka A, A elemen relasi. Next. Yang kedua yaitu relasi simetris. Relasi simetris jika dan hanya jika setiap A, B elemen A, B elemen R, maka B, A elemen R. Contohnya, diketahui himpunan P yaitu 1, 2, 3. Didefinisikan relasi R pada himpunan P dengan R yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 2,1, 3,1, dan 3,3. R tersebut bersifat simetris sebab untuk setiap A, B elemen R berlaku B, A elemen R, di mana 1,2 sebagai A, B dan 2,1 sebagai B, A, serta 1,3 sebagai A, B dan 3,1 sebagai B, A. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Latifah. Selanjutnya, sifat-sifat relasi yang bagian kedua akan dijelaskan oleh Sadrina. Kepada Sadrina, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan sifat relasi yang ketiga. Relasi transitif. Relasi R bersifat transitif jika untuk setiap A, B elemen R dan B, C elemen R berlaku A, C elemen R. Contoh yang pertama yaitu diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3. Pada A didefinisikan relasi R yaitu 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 1,3. Relasi R tersebut bersifat transitif. Contoh yang kedua yaitu relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,2 yang didefinisikan pada himpunan A yang beranggotakan 1,2, 3 tidak bersifat transitif karena terdapat 1,2 elemen R dan 2,3 elemen R, tetapi 1,3 bukan elemen R. Di sini terdapat kesalahan penulisan. Next. Next, Nabila. Yang keempat yaitu relasi antisimetris yang berlawanan dengan relasi simetris. Relasi R dikatakan bersifat antisimetris jika untuk setiap A, B elemen R dan B, A elemen R berlaku A sama dengan B. Contoh yang pertama yaitu pada himpunan B yang beranggotakan 2,4,5, relasi R yang yaitu 2,2, 4,4, 5,5, 4,2. Relasi R tersebut bersifat antisimetris karena di sini terdapat 4,2 tetapi tidak ada 2,4. Contoh yang kedua, diketahui himpunan A yang beranggotakan 1,2,3. Pada himpunan A didefinisikan
relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3. Relasi R tersebut tidak bersifat antisimetris karena terdapat 1,2 elemen R dan 2,1 elemen R, tetapi satu tidak sama dengan 2. Next. Next, Nabila. Yang terakhir yaitu relasi ekuivalen. Relasi R disebut sebagai sebuah relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Jika tidak ada salah satu sifat, maka relasi tersebut tidak relasi ekuivalen. Contohnya, diketahui himpunan A yaitu 1,2,3, pada A didefinisikan relasi R yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, dan 3,3. Relasi R tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Oleh karena itu, relasi R merupakan relasi ekuivalen. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Kalau ada, silakan on mic dan sebutkan namanya. Apa ada yang ingin ditanyakan, teman? Nggak ada pertanyaan. Refleksif, apa tadi? Reflektif, transitif. Ini kelompoknya nyediain pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Oh, enggak juga. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita balik tadi. Ibu kira bakal lama ini presentasinya. Yang sebelumnya tadi, Ibu yang ditugaskan tadi mau dituntaskan. Jadi dia akhirin aja nih, Bu. Tunggu dulu temennya. Ini nggak ada yang bertanya nih. Sudah mengerti semua. Begitu tanya ya. Emang udah ngerti atau belum ini. Ibu panggil lah ya. Stop screen. Bener kita. Ini di galeri ya. Ibu coba ke Ibu ke yang tutup ini Husna lah, Husna Safitri. Husna Safitri. Are you here, Husna? Ada nih Husna di sini nih. Atau jangan-jangan cuma aja majang ini ada nih. Nggak ada nih Husna ya. Coba Amira. Kok tiba-tiba hilang? Amira Sabita. Nah, Amira nih dicurigai juga nih kemana nih? Hadir, Bu.
Oke. Amira, coba ulang kembali. Apa itu relasi refleksif? Mana tadi? Apa tadi bilang Amira? Amira, silakan. Contohkan apa itu relasi refleksif. Atau Ibu tanya dulu lah kalau nggak tahu relasi refleksi. Ada berapa macam tadi jenis-jenis relasi yang dikemukakan oleh kelompok 7, Amira? Nah, itu kan ternyata tidak disimak ini presentasinya atau bagaimana. Tapi ketika tidak pertanyaan nggak ada. Coba Nanda lah, Nanda. Nanda ada di sini. Yang off cam ini. Nanda. Atau Ibu kirim aja ke ruang tunggu nih, yang off cam ini. Terus lama-lama di ruang tunggu nanti Ibu keluarkan aja lagi kalau enggak apa. Juga. Ini Nanda ada juga di sini nih. Oke, ini ada lagi nih off cam. Fadila Azhara. Enggak juga ada. Anissa. Enggak ada juga. Ada berapa tadi tuh? Amira, Husna, Anissa. Ada, Bu. Siapa tuh yang menyaut? Anissa ya? Anissa, Bu. Nah ya, Anissa. Ada berapa macam tadi relasi yang dijelaskan oleh kelompok penyaji, Anissa? Sebentar, Bu. Hah? Ada relasi invers, Relasi relasi yang mana refleksif. tuh? Kelompok yang baru Ada start. relasi refleksif, Hmm. relasi simetris, relasi transitif, relasi antisimetris, relasi ekuivalen. Oke. Apa itu relasi refleksif? Relasi di mana di setiap anggota berelasi dengan dirinya sendiri, Bu. Berelasi dengan dirinya sendiri itu contohnya seperti apa? Sebentar, Bu. Di sini lagi berisik, Bu. Iya, Bu. Ya, berelasi dengan dirinya sendiri itu seperti apa? Coba contohkan. Coba share screen. Sebentar, Bu. Bisa pindah dari itu, Bu. Sebentar. Aduh. Untuk relasi refleksif. Share share whiteboard. Nah, ada kelihatan, Bu? Udah. Misalnya fungsi A itu I, C, Ica, dan rotasi HP Ica, puter aja, Ca. Ica, bentar. Di sini Ica lagi di rumah nenek soalnya jaringannya. Gini, bentar. Guys. Rotasi HP Ica tuker. Puter. Rotasi HP Ica. Misalnya himpunan gini, Pipa. Enggak, pengaturan itu loh rotasi HP. Mau Ica jelasin gini. Misalnya fungsi A, anggota himpunan fungsi A 1, 2, dan 3. Maksudnya diputar kata temennya ya, di berdiri. Ini kan Ya, vertikal ya, horizontal, di horizontalin itu jelas. direbahin itu bisa HP-nya. Oh, AP-nya aja yang di horizontalin. Ica Kunci rotasi ada di Kunci pengaturan rotasinya atas. tuh di HP-mu apa kok? Oh, jadi rotasi dari HP kan? iya, Rotasi HP itu jangan dikunci. Nggak ada dikunci. Jadi HP-mu tinggal diputar. HP-mu puter juga. Biar bisa panjang. Ica di sini gini. Rotasi enggak apa? Gini. enggak, masih kayak tadi. Gimana?
Bu, merengan dulu HP-mu biar rata hasilnya. Ini udah miring, serius. Itu yang pengaturannya tuh udah diapain? Dari kunci. Otomatis. Nah, itu udah. Nah, Udah. Udah. nah. Misal fungsi A, anggota himpunan fungsi A 1, 2, 3. Berelasi dengan himpunan A berelasi dengan himpunan A sehingga 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Tiga, 1, 3, 2, 3, 3. Begitu, Bu. Yang Anissa ketahui, Bu. Ya, begitu yang lain. Ya, begitu yang relasi reflektif itu. Yang lain. Coba ditanggapi temennya, katanya itu yang relasi reflektif tuh. Ya betul, begitu. Atau kepada kelompok penyaji lah Ibu lempar, ya begitu. Nurnita, Khairun. Siapa tadi kelompok penyaji, betul? Nurnita. Salah, Bu. Salah. Itu relasi simetris, Bu. Itu relasi simetris, kata temannya. Bentar, Bu. Berarti yang dicontohkan oleh teman itu bukan relasi reflektif ya, tapi simetris. Baliklah Ibu. Nah, seperti apa contoh yang benarnya? Oke, berarti belum bisa ya. Ibu panggil lagi yang off cam lah. Udah pada on cam nih. Berarti ini Anissa Rahmawati ada di sini nih. Anissa Rahmawati. Ada, Bu. Tadi kan Anissa, Bu. Astagfirullah. Berarti masih Bisa izin off cam, Bu, jaringannya. Oke, Ifah Nurfitria. Ada di sini? Nah, berarti perlu dicurigai juga ini berarti nih ya, Ibu percaya aja nih selama ini orang yang off cam ini memang mengikuti perkuliahan ini. Kira-kira mungkin jaringannya susah kalau on cam gitu ya. Itu memang tidak ada ternyata di belakang kameranya tuh. Husna Safitri. Husna, sudah di sini belum? Berarti memang nih Husna, Iva. Oke, sekarang yang ada di room lah. Afif Ar-Rahman. Apa itu Afif? Coba diperbaiki kalau memang itu salah. Tadi kata kelompok penyaji, coba Afif yang share screen lagi memberikan contohnya. Yang apa deh, Bu? Yang pertanyaan sama, Bu? Misal himpunan A. Anggotanya 1. Bentar, Bu. Pindah ke HP dulu, Bu. Susah pakai laptop, Bu. Susah pakai? Pakai laptop, Bu. Pakai yang di laptop, Bu. Nggak pakai mouse, Bu. Pakai pindah ke HP dulu, bentar, Bu. Berarti lebih gampang di HP ya? Kalau share screen gitu ya, ketimbang di laptop. Itu, Bu, lebih mudah. Lebih Boleh, gampang, Bu. Bagus di HP, Bu. Tahu ya, Lebih rapi. lebih cepat gitu ya. Oke. Jadi double HP aja tuh.
Double akun Fit. Udah headset. Nggak denger. Misal misalkan himpunan A, Bu. Himpunan A, yang anggotanya 1, 2, 3. Jadi, tadi relasi refleksi itu dari relasi dari A ke A, setiap anggota berrelasi dengan dirinya sendiri. Jadi anggotanya itu 1,1, 2,2, 3,3. Itu, Bu. Ini gimana kelompok penyaji? Betul apa salah nih kelompok relasi refleksif? Reflektif. Apa tadi simetris ya? Reflektif. Ibu nanya apa tadi barusan, reflektif apa simetris? Reflektif. Reflektif, oke. Betul. Nah, ini gimana? Betul tidak? Relasi reflektif. Gimana kelompok penyaji? Benar, Bu. Benar. Ini reflektif ya. Berarti definisi relasi reflektif itu jika ada apa? A, A elemen R gitu ya. Ya, Bu. Dengan setiap A elemen R gitu ya. Maka A, A elemen R. Berarti 1,1, 2,2 sama 3,3 kan? Iya. Sekarang coba masih Afif. Simetris. Dia ada 4 tuh ya. Reflektif, simetris, transitif, anti. Ya kan? Iya. Ya, Bu. Ada 5, Bu. Apa lagi satu Ekuivalen lagi? 1, Bu. Ekuivalen 1, Bu. Ekivalen 1 lagi. Gitu ya. Oke, biasanya Ibu cuma 4 sih yang dibahas. Tapi ada relasi ekivalen 1 lagi. Oke lah, baik. Silakan yang kedua, Afif. Masih Afif nih. Yang relasi simetris itu kan bersifat simetris hebat. Setiap A, B elemen R, maka berlaku B, A elemen R, Bu. Ah iya, itu dia definisinya ya. Kalau tadi setiap A elemen R, maka A, elemen R kan itu kan. Setiap B elemen R, maka B, B elemen R kan itu kan. Tadi ya, untuk reflektif. Berarti 1,1, 2,2, 3,3 elemen R. Sekarang yang kedua tuh. Ya, silakan simetris. Kata Alfif tuh udah betul ya kalau dari segi definisi tuh. Jika ada A, B elemen R, maka B, A elemen R kan. Nah, seperti apa bentuk relasinya, Alfif? Berarti anggota yang simetris, relasi simetris itu 1,1.
Sudah, Bu. Gimana kelompok penyaji? Ini simetris ya? Udah benar tuh? Udah semuanya? 2,1-nya, Bu. 2 kali seharusnya 2,2. Sorry. Sudah. Ya, begitu ya. 1,2. A, B-nya 1,2 ya. Berarti B, A-nya 2,1. 1,3. Kemudian 3,1, 1,1, 2,2, 3,3. Oke, terima kasih Afif. Udah benar ya. Itu untuk relasi reflektif, ini relasi simetris ya. Oke, sekarang siapa lagi ini? Ini masih nggak datang-datang nih orangnya ya. Berarti beneran nggak ada ini. Coba ini siapa ini? Aku panggil sekali lagi ya. Anissa katanya izin tadi. Ibu panggil Amira. Ya, Bu. Transitif, relasi transitif. Apa itu? Ini kenapa Amira off cam? Jaringan, Bu. Dari tadi Mira presentasi juga tadi udah minta izin, Bu. Ya. Mira tadi presentasi tidak open juga, Bu. Oke, tapi ada di sini ya. Ada, Bu. Silahkan Amira, transitif. Apa itu relasi transitif? Relasi itu dia dikatakan bersifat transitif jika setiap A, B itu elemen bilangan R misalnya, dan B, C elemen bilangan R. Terus nanti akan berlaku A, C elemen bilangan R. Jadi ada A, B, C, nanti berlakunya A, C, bilangan R gitu, Bu. Anggota R. Coba dicontohkan. Kalau definisi itu udah benar ya? Transitif ya? A, B, elemen R gitu ya? B, C, elemen R gitu ya? Iya kan kelompok penyaji ya? Kemudian A, C, elemen R. Itu kan yang transitif ya? Kalau dia kalau dia reflektif itu kan berkaca, artinya nah A, elemen R, A elemen R, A, elemen R. Kalau simetris itu berarti AB, BA gitu ya. A, B elemen R, B, A elemen R. Sekarang transitif udah benar. Tadi itu Amira definisinya. Tapi Ibu minta contohnya. Coba di share screen. Buat satu himpunan, 2 himpunan, terus buat relasi dari transitifnya. Nanti kalau masih ada waktu kan masih ada 30 menit lagi kita ke tempat tadi ya, inverse tadi ya. Kita nggak keburu tadi makanya dijadikan tugas tuh. Suruh mahasiswa berpikir 10 menit, boleh searching juga. Apa benar tuh yang dibilang sama temannya tadi? Bundaran GX-nya nggak ada tadi itu. Kalau nggak ada variabel X-nya. Mencari daerah asal dan daerah hasil tadi tuh ya. Sudah, Bu. Ya begitu tuh. Betul tuh kelompok penyaji. Benar, Bu. Kok benar? Karena A, B-nya 1,2, Bu.
B, C-nya 2,3, A, C-nya 1,3. Terus 1,1 dan 2,2? Itu nggak apa-apa, 1,1 dan 2,2. Kalau di 1,2, 2,3 dan 1,3 ada benar ya? Satu koma satu, 2,2. Oh, itu dengan sendirinya udah berrelasi. Oh iya, udah benar ya? Udah, Bu. Oh iya, udah benar. Yang lain udah benar kan? Udah, Bu. Ada benar. Oke, kita lanjut. Satu lagi lah. Siapa yang bisa menjelaskan anti lagi ya? Terakhir ya? Ekuivalen ya. Antisimetris dan ekuivalen. Siapa coba? Silakanlah di-review ulang ya. Ibu mau yang tadi lah. Silakan siapa yang mau mencoba menjawab. Ibu minta berpikirlah mahasiswa ya, boleh searching di mana aja gitu ya. Tadi soalnya kalau Ibu enggak salah ingat itu ini untuk apa? Ibu males pasang itu. Apa tadi itu ya Ibu kalau enggak salah ingat itu fx tadi ya. 1 gitu tadi ya. Ya gitu tadi tuh. Ya, berpikir dulu Ibu mau mahasiswa berpikir sekarang karena masih ada waktu setengah jam ya. Sampai jam 6. Oh, berarti tunggu dulu. Apa Ibu stop screen ya? Karena materinya itu tadi gabung nanti videonya. Itu gimana itu? Ini yang ditanya tadi apa nih? F bundaran ya? Iya, Bu. F bundaran GX. Ini tidak ada tadi kata temannya ya. Ibu pengen tahu nih. Ibu tadi nanya ini nih yang dia daerah hasil sama daerah asal kan, Bu? Iya. Ini katanya jawabnya kan tidak ada tadi kan? Tidak ada katanya karena nggak ada variabelnya di sini kan? Nggak bisa dimasukkan 1 kurang. Kan itu tadi kata temennya kan? Nah, Iya, Bu. syarat dari untuk mencari F bundaran G, syarat dari mencari F bundaran G, itu apa? Yang tidak boleh sama dengan kosong tadi? RG kan? Irisan Irisan daerah hasil F. hasil sama Tidak boleh dengan kosong. Nah, itu tuh. Ya, apakah benar ini tidak ada nih? Kalau itu tidak ada, berarti ini sama dengan himpunan kosong. Nah, kan itu tuh. Coba berpikir, Mas. Boleh cari dari mana aja sumbernya ya. Iya, Bu. Tidak. Kosong, Bu. Kenapa tuh? Kosong. Tapi masih ragu juga sih, Bu. Nah, ya. Soalnya kalau yang fx itu, karena dia tidak ada variabelnya, jadi daerah asal dan daerah hasilnya 1 tetap, Bu. Karena dia cuma ada konstanta. Kalau yang GX itu kalau misalnya kita masukkan daerah, kalau kita masukkan nilai misalnya X sama dengan 0, itu kita dapat 1 kurang X, X sama dengan 0 itu dapat X sama dengan 1, dia dapat hasilnya 0. X sama dengan 2 dapat min 1. Itu tuh kan berarti dia daerah hasilnya itu apa namanya? 0, sampai minta hingga. Sedangkan yang fx itu cuma 1. 1 tuh dia kalau diiriskan dengan dari 0 sampai ke minta hingga enggak ada satupun yang masuk, Bu. Jadi dia kosong. Gitu ya. Berarti daerah asal dari daerah hasil dari daerah asal ya kalau daerah hasil hasil ya, daerah hasil. Daerah hasil dari G itu 0 sampai hingga minta hingga, Bu. 0 minta hingga 0. sampai 0. Iya, Bu, minta hingga sampai 0.
minta hingga sampai 0. Ya, teman-teman lainnya, tuh kata temennya satu tadi. Kan kita cari daerah hasil dari G itu kan. Nah, daerah hasil dari G, kata temennya adalah 0 sampai minta hingga. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Itu tuh jika daerah asalnya 1 sampai tak hingga, Bu. Itu kalau daerah asalnya 1 sampai tak hingga. Kenapa bisa menetapkan daerah asalnya 1 sampai tak hingga tuh? Kan nggak ada bersyarat di sini. Dimasukin tadi kalau apanya dimasukin, Mira memulainya dengan 0, Bu. Ya, kenapa Mira memutuskan untuk memulainya dari 0? Kan kalau daerah asal itu nilai X ya. Nilai X kan kalau daerah asal ya. Iya, Bu. Daerah asal. Sekarang kita iya juga mencari ya. daerah hasil gitu kan. Daerah hasil. Nah, daerah hasilnya berapa yang memenuhi untuk fungsi yang seperti ini gitu. Kan nggak ada ditetapkan ya. Daerah asalnya tuh harus 0 sampai tak hingga, harus dari tak hingga sampai 0. Kan nggak ada dibatasi kan. Cuma bentuk fungsinya aja 1 kurang X, nggak ada pembatasan gitu. Iya. Berarti dari minta hingga sampai tak hingga, Bu. Minta hingga sampai tak hingga kata sampai siapa? tak hingga. Ya, minta hingga sampai tak hingga tuh apa tuh disebutnya? Bilangan real. Semua bilangan real. Ini ya, daerah hasilnya sepakat? Iya, Bu. Kalau daerah asalnya, ini keluar dari, kan yang diminta memang daerah hasil dari G. Kalau daerah asalnya, ini memang di luar konteks sedikit. Semua bilangan real juga, Bu. Semua bilangan real juga kan. Kan berapapun kita masukkan angkanya di daerah asal ini kan nggak ada yang membuat dia tidak terdefinisi kan. Cobalah kalian masukkan beberapa semua bilangan real di sini -1 sampai minta hingga apa gitu bentuk bilangannya. Pokoknya bilangan real pasti dia tetap punya nilai kan. Pasti tetap punya hasil. Begitu juga daerah hasilnya ketika kita masukkan elemen bilangan real nanti ini terdefinisi juga di bilangan real nih. Nah, berarti real tuh. Ini bilangan real berarti. Oke. Sekarang diiris dengan kan gitu ya. DF lagi daerah asal. Untuk fungsi fx-nya sama dengan 1. Apa daerah asalnya tuh? Semua bilangan real juga, Bu. Daerah asalnya semua bilangan real juga. Daerah hasilnya, Viv? Daerah hasilnya 1, Bu. Daerah hasilnya 1. Daerah asalnya semua bilangan real. Karena nanti semua bilangan itu ya dipetakan hasilnya kan konstan gitu 1 kan gitu maksudnya ya. Mau 1 dipetakan dapat 1 Y-nya. 2 dipetakan 1 juga. Dapatnya 3 dipetakan 1 juga gitu kan. -1 dipetakan 1 juga kan gitu kan. Nanti kalau di apa digambar kan begitu dia bentuknya tenang. Ya kan? Ini masih ada kan waktunya ya? 41 baru ya? Belum azan kan ya? Nah, kan 1 terus gitu kan? Ya begitu, Afif? Iya, Bu. Nah, berarti daerah asalnya apa? Real Bilangan juga. Daerah hasilnya? 1, Bu. 1. Sekarang bilangan real diiris dengan 1. Apa hasilnya? 1. 1. Ada atau tidak ada? Ada. Ada, Bu. Ada. Kalau ada, F bundaran DF, F bundaran, iya betul. F bundaran G bisa dicari atau enggak? Kan ini nih syarat dari F bundaran G terdefinisi. FG irisan dari DF-nya atau daerah hasil dari G diiris dengan daerah asal dari F itu tidak sama dengan himpunan kosong. Sekarang DF-nya, FG-nya tuh R, DF-nya tuh 1, irisannya 1, ada. Berarti kan tidak sama dengan himpunan kosong. Artinya F bundaran G ada atau enggak? Ada. Ada. Apa hasilnya? 1. Nah, tuh. Kenapa kalian harus ada variabel tuh? Kalau enggak ada variabelnya tuh berarti bundarannya. Emang begitu sih, Bu. Lihat di semua kasus siswa SMA pun Ibu tanya gitu ya, siswa SMA itu kenapa bisa begitu konsepnya tuh? Nggak ada variabelnya di apa Bu, di F-nya, di fungsi F-nya,
Terus berarti itu nggak bisa dicari bundarannya itu. Kenapa bisa begitu konsepnya tuh? Mungkin karena udah termindset Bu, kalau misalnya itu tuh dia kan harus diganti. Ibaratnya dalam pencariannya X dalam fungsi fx itu disubstitusi dengan nilai Gx. Nah, Jadi terdoktrin sama itu mungkin Bu. Jadi emang harus ada yang harus disubstitusikan gitu Bu. ya sudah terdoktrin gitu ya, ada variabelnya yang diganti, harus 1 kurang X itu harus masuk ke dalam variabel. Tapi ketika Ibu tanya tadi Afif menjawab itu apa namanya Belum mikir, Bu. daerah hasilnya apa Afif? Kalau fx sama dengan 1 katanya kan itu kan. Kalau sudah terdoktrin berarti itu enggak terbayang nanti daerah hasilnya itu ke 1 gitu kan. Daerah asalnya itu semua di bilangan real kan nggak dimasukkan juga itu Afif. Kalau Ibu bertanya daerah hasil dari fx sama dengan 1 itu kan nggak bisa juga disubstitusi. Kemana mau disubstitusi itu? Kan konstanta tuh. Daerah hasil dari fx sama dengan 1. Tapi Afif bisa menjawab bahwa daerah hasilnya itu adalah 1 gitu kan. Nah, kan berarti ada juga apa namanya pemikiran di kita tuh bahwa apa petanya tuh kebilangan konstan gitu kan, ada kan hasilnya konstan berapapun bilangan daerah hasilnya selalu bilangan konstan kan gitu kan ya. fx-nya walaupun tidak ada yang disubstitusi, kalau di Gx ini kan nampak disubstitusinya nih kan, berarti kalian membayangkan daerah asal itu adalah daerah X itu daerah yang ada pada sumbu X gitu ya, daerah hasil itu adalah Y-nya atau Gx-nya kan. Kan Gx ini biasa juga dilambangkan dengan Y ini kalau mahasiswa ragu tuh. Tapi kan dalam fungsi biasanya dalam bentuk fx, dalam bentuk Gx kan gitu ya. Ya begitu. Nah, kan daerah asal tuh ini nih. Ini kan yang disebut dengan apa-apa saja bilangan yang terdefinisi di X itu kan itu yang disebut dengan df tuh. Nah, yang apa-apa saja daerah yang bisa didefinisikan untuk disumbu Y atau daerah hasilnya kan itu yang disebut dengan RF gitu ya. Nah, kalau begini tuh mahasiswa cepat tuh. Tapi tadi agak lambat juga tadi di sini tuh. Mengatakan bahwa itu adalah bilangan real daerah asal dan daerah hasilnya bilangan real. Kan kalau bentuknya Ibu kalau di kalkulus itu Ibu selalu kalau bentuknya polinom, enggak ada akar, enggak ada per di bawahnya tuh, daerah asal dan daerah hasilnya itu selalu apa namanya tuh dapat terdefinisi di setiap bilangan kan gitu ya. Ya begitu? Iya, Bu. Ya kan ini nggak ada bersyarat, nggak ada juga disyaratkan untuk apa lebih besar dari itu. Nah begitu kira-kira untuk mencari ini nih 1 nih, bukan tidak ada nih. Nah untuk contoh bahwa yang tidak ada lah sekarang ini Bu jadikan tugas lagi ya. Kalau ini kan udah terjawab tuh kan. Coba cari fx dan gx. F bundaran gx-nya itu tidak ada, berarti boleh juga dibalik G bundaran fx ya, G bundaran fx yang tidak ada artinya adalah kalau G bundaran fx gimana tuh? G bundaran fx berarti apa yang tidak boleh himpunan kosong nggak terdefinisi? G bundaran fx. Daerah hasil dari F, irisan dari daerah hasil fungsi F harus ada isinya dengan apa daerah asal fungsi G. Berarti daerah hasil ya. Daerah hasil berarti F dari RF. Ini kok Ibu FG ya? Ini R seharusnya nih. RG. Kan rank gitu kan. Ini domain gitu ya. RG. Berarti RF kan? Kalau ini dibalik tuh, G bundaran F, berarti kan ini hasil dari F ini dulu tuh terdefinisi gitu ya. Berarti R. Susah juga ternyata tidak pakai pentap ya. RF irisan dari DG gitu ya, daerah asal dari G itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah Ibu pengen mahasiswa itu cari yang himpunan kosong irisannya sehingga bundarannya tidak dapat dicari, itu contohnya seperti apa ya? Langsung himpunan aja boleh Bu, nggak pakai fungsi? Fungsi coba ke fungsi fx-nya apa, gx-nya apa,
Terus tidak tidak ada G bundaran F-nya atau boleh juga F bundaran G-nya. Tentu dinyatakan dulu dengan kalau dia F bundaran G berarti RG irisan dari DF tuh himpunan kosong. Kalau G bundaran F berarti RF irisan DG itu himpunan kosong. Cari tuh apa namanya bentuk fungsi Fx dan Gx-nya. Ya, itu untuk sedikit tentang bundaran. Kalau yang pertama tadi apa topiknya tadi? Emang pelupa sih, bukan agak pelupa. Apa tadi topik yang pertama? Inverse Hasil kali himpunan, Bu. Oh, hasil kali himpunan mah udah sederhana rasanya ya. Kan cuma apa tuh? Cuma mencari misalnya A, B gitu kan, hasil kalinya apa, kemudian diagram garisnya apa, kan itu cukup sederhana, rasanya tidak terlalu bermasalah di situ. Paling yang bermasalah tuh ya ini, mendefinisikan daerah asal dan daerah hasil, kemudian fungsi anti simetris sama ekivalen. Nah, silahkan dipelajari sendiri. Mungkin itu mahasiswa semua untuk Absen, Bu. apa? Absen, Bu. Absen. Di e-learning, Bu, nggak bisa di submit, masih dikunci. Apanya Di e-learning absen ya, Bu. Kok bisa? Oh, karena tanggalnya atau apa? Belum ada Ibu. Tanggalnya pas, Bu. Apanya pas? Belum ada, Ibu, Cuman nggak bisa buka. di submit aja, Bu. Apa tuh ya? Kenapa tuh ya? Enggak ada, masih Ibu kunci, Bu. Kok Ibu kunci? Nggak pernah Ibu mengunci apanya learning ini yang hari Senin jam 3 ya, 15 ya? Iya, Bu. 15 sampai berarti yang 15 itu belakangnya adalah 114 ya. 90114. Ibu kunci kah attendance-nya? Sebentar ya, sebelum live. Hold. Desember sekarang? 13 Desember, Bu. 6 Desember, Bu. 6 Desember. Iya, 6 Desember. Yang 6 Desember sampai 6 Desember udah bisa. Yang 6 Desember tuh nggak bisa di submit, Bu. 6 Desember nggak bisa juga. Kenapa tuh? Kan sekarang Masih statusnya tuh tanda tanya, Bu. Biasanya kan ada tulisan submit itu, Bu. Jadi ini masih tanda tanyanya, Bu. Masih pakai tanda tanya. Jadi nggak bisa dipencet apa-apa, Bu. Yang submit attendance-nya belum ada Ibu buka, Bu. Soalnya masih Ibu kunci, Bu. Oh, disable ini ya. Iya, Bu. Oh, yes berarti ya. Disable nih ya. Coba Ibu save change ya. Iya, Bu. Yes. Nah, coba sekarang. Bisa nggak? Udah bisa? Belum, Bu. Belum, Bu. Bu. Oh, belum bisa, Bu. Sudah di yes padahal. Apalagi tuh? Astagfirullahaladzim. Coba Ibu lihat yang lainnya ya. Yang lainnya tuh kenapa bisa? Udah sama-sama yes. Tadi memang disable. Apa karena belum Ibu refresh? Bentar. Ibu refresh dulu. Nah, ini udah Ibu refresh sekali nih. Coba sekarang bisa nggak? Belum juga, Bu. Ampun. Juga, Bu. Apa itu yang terjadi ya Allah? Bentar. Student, Ibu lihat yang lainnya. 21, 15, sampai 21. Hello student, automatic. Please save change. Apa tuh? Astagfirullah. Bentar. Oh, ininya belum. Allow-nya belum dicentang. Allow student record absent. Nah, sekarang coba. Udah, Bu. Udah? Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Coba Udah, Bu. yang tanggal 13 lagi ya. Itu belum allow juga tuh. Yes, allow the student to
to record absent. Yes, save change. Nah, coba 13 lagi. 13 tentu enggak bisa. 13 minggu depan. Oh iya, 13 seminggu depan. Hah, kok bisa 13 seminggu depan kalau mahasiswa sudah ujian? Ah, ini di recordnya matiin lah dulu, nak. Ketahuan pula kita apa namanya nih ngebut dalam